kasih masih bersama kami di Kampus Corner. Mahasiswa Ilkom Udinu sebagai Duta Kosmetik Aman ingatkan bahaya kosmetik ilegal ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nessa nih ya di Dusian bahwa jangan takut untuk mencoba dan kalian harus punya target tentunya untuk masa depan kalian. Baik, kita lanjutkan nih Rachel. Ini gimana nih, kan sebagai orang awam nih ya, bagaimana cara membedakan kosmetik yang aman dan yang nggak aman nih Rachel? Sebelumnya ada kayak suatu singkatan nih dari BPOM yang diterapkan supaya di masyarakat Indonesia ini kita bisa tahu gimana sih kita bisa dibilang kita filter good cosmetic, yang safe cosmetics dan yang tidak gitu kan. Namanya check click. Jadi click itu KLIK singkatan dari kemasan, label, izin edar, dan juga kedaluarsa gitu. Nah, basically kita harus ngecek dari 4 poin tadi itu. Nah, pertama kita ngecek kemasannya ya. Pastinya kita kalau mau beli kosmetik, kita mau mengkonsumsi, bukan konsumsi ya, mungkin we want to use cosmetics itu pastinya yang mungkin tubenya atau kemasannya itu jangan sampai yang rusak atau mungkin sealnya sudah gitu broken, reject gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau dari saya personally tidak merekomendasikan memakai barang yang mungkin sudah reject walaupun harganya miring, tapi kan kita nggak tahu ya kalau misalnya ke dalamnya sudah terkontaminasi dan sudah ada sort of chemical reactions happening dengan produknya di dalam gitu. Dan I am not science person, jadi memang saya tidak tahu nih chemical reactionnya seperti apa, tapi that's the least that I can do to be safe. Nah, yang kedua itu cek label. Nah, label ini bisa kita baca-baca nih, mungkin kalau untuk yang mungkin sensitif itu mungkin tidak bisa pakai sulfur atau tidak bisa mungkin pakai certain ingredients, itu pastinya kita bisa baca ya di labelnya itu. Oh, ada ini berarti they can improve their safetyness untuk their personal uses juga gitu. Nah, ketiga ini ada izin edar. Nah, izin edar ini ada rumusnya sebenarnya, ada huruf A, bilanglah ada satu letter di depannya, A, B, C, D atau E, dan followed by 11 digit nomor berikutnya. Nah, itu rumusnya adalah kita bisa melalui izin edar itu kita bisa lihat ini kira-kira kosmetik ini tuh dari benua mana, dari Afrika, dari Eropa, Amerika, Asia gitu, dan lain sebagainya gitu lah, Australia gitu. Nah, kita bisa ngelihat itu dari satu huruf depannya ini, mereka A, B, C, D atau E gitu. Nah, untuk tahu nih eligibility dari 11 digit selanjutnya itu juga kita bisa lihat di web BPOM-nya atau di aplikasi mobile BPOM gitu. Nah, melalui mobile BPOM ini sebenarnya bisa di-download mau di iOS atau di Android, itu bisa. Jadi untuk semua orang pastinya yang bisa punya akses to smartphones atau to internet pastinya udah bisa ya untuk ngecek supaya kita bisa tahu nih apakah kosmetik yang kita pakai itu aman. Apakah dia terdaftar di BPOM, karena walaupun mungkin kemasannya it looks promising. Kayaknya nih cute, kiowo gitu kan, packagingnya menjanjikan nih, tapi unfortunately dia kalau belum terdaftar di BPOM bisa jadi dia belum terdaftar karena dia fake atau tiruan, atau juga mungkin memang belum license untuk diedarkan di Indonesia gitu. Dan itu termasuk kosmetik ilegal gitu ya? Betul banget. Nah, mungkin banyak nih yang kalau misalnya kita ke dokter, itu kan pastinya sudah license, walaupun mungkin tidak ada izin edarnya, tapi kalau memang kita ke esthetician yang kita berobat ke dokter, itu memang mereka license untuk memberi resep. Ibaratnya kalau kita sakit biasa, kita pilek, kita dikasih obat flu gitu kan dari dokter. Nah, kalau skin itu the same thing, except mereka memang membuat racikan untuk our skin, ointment dan lain sebagainya, sabun gitu juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya nih pastinya nggak asing lah ya untuk kita lihat kayak krim-krim yang bisa dibilang agak antah berantah gitu, labelnya nggak ada, terus misalnya expirednya nggak ada, hanya tulisan atau krim kadang tuh cuman botol atau tube doang dan dia nggak ada tulisannya. Dan itu diperjualbelikan, mungkin ada yang modelnya MLM, ada yang memang door to door. Nah, biasanya nih yang banyak pakai itu kalangan ibu-ibu ke atas gitu. Nah, mereka percaya kayak ini tuh ampuh jeng gini. Karena temennya juga pakai gitu ya. Karena testimoni satu orang ke yang lain, katanya wah ini ampuh untuk memutihkan loh, ini 2 hari aja udah putih gini. 2 hari udah itu janji manisnya itu gitu ya. Overclaim, dan jujur that is an issue with
cosmetics nowadays, dan mungkin banyak orang memang mencari, pengen glowing seketika nih, pengen putih nih, katanya 3 hari pemakaian langsung jadi. But reality is, I don't think, dan few experts also say that it's quite impossible ya untuk mendapatkan hasil yang memutihkan dalam short amount of time. Nah, biasanya yang kalau misalnya ada yang pernah nih pakai kosmetik dan dia, cepet nih putihnya, itu biasanya karena ada bahan, misalnya bahan yang tidak aman, misalnya seperti mercury atau mungkin hydroquinone, itu memang dia whitening agent yang biasanya kalau mercury memang tidak boleh dipakai di kulit, cuman seperti tretinoin, hydroquinone, dan ada beberapa bahan lain itu kalau tidak salah memang boleh dipakai di bawah resep dokter. Oke, jadi sesuai dengan anjuran dokter harus gitu ya. Dokter yang memberikan prescription kepada si certain particular patient. Jadi misalnya kalau saya yang berobat, ya itu obat untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri. Nggak bisa dipindah pakai nih, tangankan nggak gitu, bisa. nggak boleh. Walaupun secocok-cocoknya I am with that medicine, itu nggak boleh karena it counts as medicine, bukan count as makeup or cosmetics gitu. Oke, jadi memang harus diperhatikan dia klik ada kemasan, label, izin dan edar. izin edar. Dan juga kadaluarsa. Kadaluarsa nih. Yep. Kalau Mbak Nessa nih membedakan kosmetik yang aman dan nggak aman gimana kalau menurut Mbak Nessa nih? Kalau aku, jadi memang kan yang intinya dulu deh ya, kita kan emang harus merawat ya. Merawat. Jadi ini dan sebenarnya tuh care. kalau ngomongin tentang skincare gitu ya, ini tuh nggak cuman buat cewek sebenarnya ya kan. Maksudnya cowok tuh juga harus pakai skincare. Kenapa? Karena kulitnya kan sama. Ya kan ya, terpaan mataharinya sama, aktivitasnya usianya sel-sel yang bekerja di certain age sama gitu kan ya. Jadi memang skincare ataupun peduli kita terhadap perawatan ya, itu memang bukan cuma buat cewek, itu yang pertama. Jadi cowok tuh nggak apa-apa gitu ya menggunakan gitu, skincare gitu kan ya. Nggak kok, habis itu nggak jadi kayak opa-opa Korea langsung, nggak juga, tenang aja, karena cewek juga butuh effort panjang gitu ya untuk bisa glowing gitu kan ya. Terus kalau aku hanya pakai yang dipercaya aja. Jadi emang takut tuh untuk misalkan ya, yang sekarang kan apa-apa online ya. Kalau misalkan beli online pun tuh aku akan beli yang terpercaya tokonya. Tokonya terpercaya. Bukan yang, karena sekarang permainan harganya agak ngeri ya ngeri gitu banget, kan toko ya. A atau sama toko B selisihnya beda banget. Selisihnya gitu beda. ya. Atau bisa jadi selisihnya nggak ada selisih. Jadi sama, dia pakai angka yang wajar. Tapi kita nggak pernah tahu nih. Aku soalnya pernah ketipu tuh zaman dulu lipstick KW. Lipstick. Untung lipstick ya, maksudnya make up. Dan aku tahu ini karena aku udah pernah beli orinya gitu ya. Terus habis itu aku mau repurchase, aku beli online gitu kan. Waktu datang aku tahu ini ada yang beda nih. Ada yang nggak sama, ada yang nih, janggal. yang Jadi ternyata walaupun dengan harga yang sama, kita tetap harus hati-hati di online. Jadi seberapa pentingnya kosmetik aman yang diomongin oleh Rachel tuh penting banget, karena ini menurut saya ini bukan masalah apa-apa, ini kan titipan Tuhan juga ya yang harus kita rawat ya gitu kan ya. Betul. Ini titipan Tuhan juga loh yang harus kita rawat, dan pastinya kan kita pingin aging gracefully gitu kan ya. Kita pingin aging tapi ya kalau misalkan Mbak Indira sama Rachel mungkin belum ya kan. Kalau udah kita dosen itu kan kayak oke, kita pingin agingnya tapi aging yang dengan senang hati gitu kan. Jadi emang harus penting banget bener. Tadi aku baru tahu tuh klik itu ya, bener deh, aku akan lebih concern ya terhadap klik, beli di toko-toko yang emang udah pasti. Kalau online juga beli yang udah pasti juga gitu kan. Jadi itu sepenting itu sih aku kalau mau beli skincare, pasti emang harus yang terpercaya deh gitu. Tapi kan biasanya nih kaum perempuan nih ya, kalau ada diskon gede-gede nih, apalagi di online shop nih aduh harganya lebih murah kalau beli online. Jangan tergiur, belum tentu, benar ya. Itu gimana Rachel kalau lihat kayak gitu tuh? Kalau begitu tuh mungkin kembali ke orangnya masing-masing. Kalau memang ada yang memang dia menjual dengan harga miring karena memang dia mungkin dapat di harga, bisalah dia jual dengan harga miring, itu it's possible. Cuman personally, I wouldn't take the risk rather than istilahnya hurting myself ya, karena
banyak orang memang sadly, unfortunately masih underestimate pentingnya kulit kita. Jadi misalnya masih kayak pakai skincare asal-asalan atau misalnya nih masih pakai expired, yaudah aduh sayang banget nih masih setengah lebih, udah pakai aja gitu kan, eman-eman Betul, gitu betul. katanya. Tapi that is actually really dangerous because kulit itu sebenarnya adalah organ yang it's an organ and it's a cukup vital juga, Betul. cukup penting karena dia yang melapisi syaraf-syaraf dan Betul. otot gitu kan. Nah, kalau kita harming skinnya, otomatis dia akan menyerap semua yang zat-zat buruknya itu dan bisa jadi itu malah jadinya ke syarafnya gitu. Jadi memang kulit itu tipis ya dan it's really so that therefore Fragile ya. iya, very fragile and therefore it's really important untuk kita protect our skin sih. Oke, Begitu. berarti karena memang kulit ini sensitif juga ya, walaupun Yes. kalau cewek nih ya kadang kalau keluar rumah harus pakai double sunscreen ya, Iya, biar iya, nggak iya. biar nggak kena papar matahari Iya, terus jadi gosong kayak gitu betul. ya. Nah ini kalau misalkan udah terlanjur nih pakai kosmetik yang ilegal ini dampaknya apa aja nih Rachel? Tapi kita akan bahas nanti ya di segmen selanjutnya. Baik Yes. pemirsa, Kampus Corner akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.